Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziyyan Allahumma ta'ala wa lakum futuhul arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para bapak, para hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Ilmi beserta jajaran pengurus yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, guru kita bersama Al-Mukarram Habib Izam Muhajir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka thalabul ilmi, mudhakaratul ilmi. Mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat barakah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan maghfirah kita senantiasa mudah-mudahan Allah telah limpahkan kepada Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga para pengikut ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Bari atau Tahrir memuat tentang faraid. Namun di sini saya bantu dengan kitab fikih juga Rahbian supaya lebih mempermudah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bermanfaat khusus bagi saya yang membacanya, umumnya para bapak hadirin yang mendengarkannya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa aturan agama itu adalah istilahnya disebut wajhul ilahi. Agama itu didefinisikan oleh para ulama sebagai pengantar dengan definisi wajhul ilahiyun sadiqun lidawil uqulis salimah. Agama itu adalah seperangkat peraturan-peraturan Allah, baik isinya perintah maupun isinya larangan, yang mana perintah larangan tersebut diperuntukkan untuk dawil uqulis salimah, untuk orang-orang yang berakal sehat, sempurna, akil balik. Tujuannya adalah liyanalus sa'adah fi ma'asyihim wa wa'anihim. Jadi agama itu diperuntukkan untuk mengatur umat manusia supaya mendapatkan sa'adatul darin, bukan hanya sa'adah di dunia tetapi sa'adatul hakiki, yaitu di kehidupan abadi di akhirat nanti. Aturan-aturan itu kadang diperkuat dengan aturan pemerintah, baik. Aturan pemerintah kita wajib juga mentaati pemerintah selama aturan pemerintah tidak melanggar syariat Islam. Yang memerintahkan tentu kita tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum."
Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada ulil amri. Ulil amri itu adalah isinya dua, satu umara, dua ulama. Pemerintah juga kan punya aturan, baik. Aturan itu untuk keselamatan kita bersama tentunya. Nah, kemarin di daerah saya itu Pak, ada yang kegeleng blok, pengen meletok kena cecak si mata depan kilau Merdeka sebelumnya. Nah, kecelakaan di jalan raya, lalu lintas, laka lantas itu rata-rata didominasi oleh human error ya, secara syariat. Contoh kalau di jalan tol itu kan jarak aman minimal 100 meter Pak. Kadang-kadang orang mau supir yang sadar pepet. Goreng mendadak kan bisa jadi itu tabrakan beruntun. Padahal kalau kita taati rambu-rambu lalu lintas kayak pakai helm, mobil itu pakai seatbelt itu untuk kebaikan kita kan, kayak kita tahu bersama. Tapi rata-rata kita pakai helm takut ada polisi gitu ya. Pakai helm saya polisi gitu. Padahal itu untuk keselamatan kepala kita Pak. Pakai seatbelt supaya kita tidak lagi karena dashboard kan kalau pakai mendadak. Nah, aturan-aturan itu dibuat memang untuk kebahagiaan, kemaslahatan, kebaikan, keselamatan kita sebagai umat manusia. Pun aturan-aturan Islam, syariat-syariat Islam terutama dalam fikih itu pun untuk kemaslahatan manusia. Kalau buat ajinan itu merangkum agama itu untuk menjaga 8 maslahat tertentu. 8 maslahat. Satu diantaranya maslahatul mal, untuk menjaga harta. Nah, harta itu diantaranya diperoleh melalui jalan warisan Pak. Kita suka dengar ada istilah begini Pak, mulai menghar waris juga Pak. Pernah dengar Pak ya? Gak ada orang yang kaya raya dengan waris. Ungkapan itu sebetulnya saya tidak setuju Pak ya. Bisa jadi ada orang kaya dengan warisan Pak ya. Tentu kalau warisan itu berkah Pak ya, digunakan oleh ahli warisnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, dirawat, dikembangkan. Ada orang yang kaya raya bermodalkan harta warisan. Biasanya cocok dulu Pak ya. Itu jadi pondok-pondok mual air menghar warisan. Tidak ada. Itu kalau dirawat berkah Pak ya. Banyak tidak sedikit orang yang kaya raya dengan hasil warisan. Tentunya kalau tidak mengambil hak orang lain. Oleh karena itu dalam kitab ini disebut bab asbabul miras, sebab-sebab seseorang mendapatkan harta waris. Nah, yang sering terjadi Pak, terutama di daerah saya sendiri pun, bahkan dalam keluarga agamis sekalipun Pak ya, itu masih banyak terjadi pembagian waris itu ditunda nanti aja Pak ya. Dia katanya baru aja 7 hari si bapak meninggal, belum 40 hari tanah lagi belum kene sudah ngomong waris namanya. Padahal sejatinya mempercepat waris itu sunnah ya. Mempercepat harta waris dibagikan dengan segera itu hukumnya sunnah. Sebagaimana sabda Nabi, al-fiqhul faraidhu li ahliha. Dibagikanlah, susulkanlah itu faraid itu kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Nah, yang sering terjadi juga Pak, biasanya kalau suami istri punya anak, suami meninggal, ahli warisnya istri dan anak-anaknya. Nah, itu rata-rata kan harta si suami dipegang terus sama ibunya Pak ya, sama istrinya. Nunggu meninggal ibunya dulu, ibu dari anak-anaknya. Kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya saudara. Ayah meninggal, harta ayah dikendalikan sama ibu, rata-rata begitu Pak ya. Gak tahu di sini Pak, di sono rata-rata begitu Pak. Jadi hartanya masih tertahan, cewek ayah umi ini masih ada mama, masih ada ibu.
Padahal itu masing-masing dari istri dan dari anak itu mendapatkan bagian-bagian yang ditentukan, Pak. Dikhawatirkan kalau tidak segera dibagi, itu nanti istrinya bisa jadi mengambil hak yang menjadi anak-anaknya, kayak mengambil hak anak-anaknya, walaupun itu harta daripada suaminya. Itu rata-rata. Padahal mayit itu akan lebih bahagia kalau istilah Sunda sudah tidak ada gantar kait di akhirat jong-jong. Kalau hartanya sudah dibagi menurut waris. Nah, kemudian permasalahan yang sering terjadi di masyarakat juga rata-rata itu harta itu dibagi rata, Pak ya. Ulang pakai waris dah katanya. Dan anak perempuan juga sama-sama anak, kita bagi rata aja. Itu sering terjadi, Pak ya. Atau juga dihibahkan, Pak, dihibahkan. Jadi sebelum meninggal dibagi dulu daripada nanti pakai waris yang ada pada ribut. Nah, itu betul apa tidak tindakan seperti itu? Bisa betul, bisa tidak, Pak. Bisa betul, bisa tidak. Kalau membagi-bagikan saat masih hidup, tujuannya untuk menghindari hukum waris, itu yang bermasalah, Pak. Yang bermasalah. Kalau tujuannya membagi-bagi tanpa melihat tanpa merasa bahwa hukum waris itu merasa dianggap tidak, itu tidak masalah, Pak. Jadi harta saya bagikan aja saat saya masih hidup. Kalau misalkan masih tersisa sedikit, itu tidak dibagi menurut waris aja. Jadi kalau membagikan selama masih hidup tanpa ada unsur untuk menghindari hukum syariat warisan tauhid, itu tidak dipermasalahkan, tidak dilarang, Pak ya. Bahkan hukum itu kan berubah-ubah, Pak ya. Dalam fikih itu kan dinamis, al-hukmu bi'tilafil amkina azmina wal ashkhas. Hukum itu bisa berbeda tergantung berbeda tempat, berbeda waktu, Pak ya. Bahkan pribadi yang menerimanya. Bisa jadi dibagi rata saat masih hidup itu berbeda dari hukum jaiz, jawaz, mubah menjadi hukum sunat. Karena dalam fikih itu ada kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu harus disegerakan, diutamakan daripada menarik-narik kemaslahatan. Kalau tujuannya supaya nanti tidak pada ribut tentang harta kekayaan saya, kata bapaknya, lebih baik saya bagikan sekarang, itu tidak apa-apa. Dengan catatan yang perlu digarisbawahi, jangan demi menghindari hukum syariat Islam yaitu warisan. Nah, kemudian kalau hukum waris itu dibagi rata, Pak, dibagi rata, boleh atau tidak? Bisa boleh, bisa tidak, Pak. Bahkan hukumnya sunnah, Pak, sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya wasulhu khair, kata Allah. Wasulhu, dan mengambil kemaslahatan, mengambil yang terbaik itu khairun, jauh lebih baik. Tapi kalau memang ahli waris tidak ada yang menyepakati, Allah memberikan hukum paroi, hukum yang sudah pasti terhadap ashabul furud. Kendati pun demikian, kalau setelah dibagi menurut waris boleh dibagi rata. Syaratnya diantaranya satu, seluruh ahli warisnya sudah akil balik, Pak ya, sudah paham, rasyid lah, minimal rasyid, sudah mengerti tentang kehartaan. Kedua, ahli warisnya seluruhnya menyetujui. Yang ketiga, yang terpenting, bahkan yang ketiga ini, masing-masing dari ahli waris itu mengetahui kadar ukurannya secara paroid, Pak. Jangan langsung pulang pakai waris dan langsung bagi rata, Pak. Ya, laki-laki satu bagian, perempuan pun satu bagian. Nah, kalau itu dilakukan dengan motif tadi, Pak, alasan seperti tadi, itu salahnya bisa dua, Pak. Satu, tidak menggunakan hukum Allah. Kedua, menganggap hukum Allah tidak adil. Jadi dua salahnya. Padahal bagi aja menurut warisan, Pak ya, menurut warisan terlebih dahulu. Misalkan seorang ayah meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang perempuan dapatnya masing-masing 50 juta. Berarti untuk 2 anak perempuan jadi 100 juta, Pak ya.
Kalau laki-laki itu pasti dapat 2 bagian, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau perempuan 50 berarti laki-laki berapa Pak? 100. Berarti sebaiknya tinggalin harta waris berapa Pak? Ninggalin harta waris berarti semuanya 300 Pak ya? 300 juta, laki-laki masing-masing 100 juta, 100 juta, perempuan masing-masing 50 juta, 50 juta. Nah itu sudah diketahui kadar masing-masingnya, maka di situ tinggal musyawarah apa yang kata anak laki-laki, sebetulnya bagian saya 2 kali lipat daripada bagian saudari-saudari. Itu karena saya malah sudah cukup, alhamdulillah dapat bagian. Nih yang 50-nya lagi saya kembalikan lagi, si A-nya juga sama, misalkan itu kayak dikembalikan lagi baik secara lisan maupun secara nyata dikumpulkan kembali. Nah setelah secara parokin itu sudah diketahui dan sudah diterima oleh masing-masing, kemudian mereka sepakat untuk membagi rata. Nah itu jalan yang terbaik itu Pak. Cuma 1-2 orang Pak yang bisa mengamalkan. Nggak gampang Pak ya. Nggak gampangnya termasuk saya, misalkan lagi buku uang Pak ya, misalkan dapat warisan, misalkan saya kebagian 1 miliar, adik perempuan berarti 500 juta Pak ya. Bagi rata, kira-kira kan nanti banyak faktor Pak. Anak saya nanti akan memberikan nasihat, Pak, memberikan masukan, belum dari istri kan ya. Sulit. Kecuali seluruhnya Pak, seluruhnya rela. Tidak ada unek-unek di dalam hati. Nah itu memang jalan terbaik. Maka tadi Allah nyatakan wasulhu khair. Nah kemudian masih juga di sebagian pada yang menganggap, oh katanya istri itu dapat hartanya kok sedikit banget, 1/8 Pak ya. Istri itu kan ashabul furudnya, furudul muqaddarahnya 1/8 Pak ya, kalau ada anak mayit. Jadi si mayit meninggalkan keturunan dan meninggalkan istri, maka bagian istri sama dengan 1/8. Kecil Pak ya? Kecil. Kalau anaknya si mayit ini tidak meninggalkan keturunan berarti 1/4 Pak ya. 1/4 istri mendapat harta dari suami kalau tidak ada keturunan mayit. Nanti kalau ada keturunan mayit berarti terhijab nukson, kayak dia berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Misalkan hartanya 80 juta berarti 1/8-nya berapa juta Pak? 10 ya. Istri hanya dapat 10, maka 70 juta lagi untuk anak-anaknya. Kata istri teh, oh kok enak amat ya, kan saya teman hidup Pak ya, berjuang dari awal. Padahal yang dibagi waris itu adalah harta mutlak milik kekayaan si suami Pak ya. Kan nanti belum ada tambahan dari gonogini Pak ya. Gonogini di Jawa, kalau di Sunda apa Pak? Gonogini campur kaya Pak ya, atau tepung kaya. Karena harta waris itu dibagi 3 kelompok Pak ya. 1 istilahnya raja kaya, 2 banda kaya, 3 tepung kaya. Di Jawa bahkan sudah diserap oleh bahasa Indonesia Pak ya, menjadi sebutan gonogini Pak ya. Gonogini. Walaupun istri di rumah itu hanya sekedar mengasuh anak, tidak bekerja, tidak usaha, tidak berdagang, tidak ngantor Pak, tetap dianggapnya bekerja sama dalam kegiatan ekonomi Pak ya, jaga kerjasama gitu. Karena kan rumah tangga itu memang berdua Pak ya, bahu membahu mengarungi jalan kehidupan. Bahkan menyusui anak pun itu kan kewajiban suami Pak, bukan kewajiban istri Pak ya. Allah. Kewajiban istri. Jadi kalau istri tidak mau menyusui anaknya, ya Pak, kita punya istri, dari istri kita itu melahirkan anak, istri kita nggak mau menyusui anaknya. Nah si bapak itu yang berkewajiban menyusui anaknya. Kan bapak katanya nggak ada ini Pak, nggak ada air susunya. Nah istrinya ini misalkan, Pak saya mau dibayar gitu, walaupun ini anak saya juga. Kan kewajiban nafkah itu diantaranya asik, asik.
Ini bukan kewajiban saya, kewajiban bapak. Kalau bapak mau, maka 1 bulan saya minta 5 juta misalkan untuk menyusui anak kita. Nah itu berarti suami wajib itu memberikan 5 juta sebulan untuk nafkah anaknya walaupun lahir dari istrinya apa ya. Cuma asal sudah saya ingat banyak istri seperti itu tidak ada Pak ya. Memasak, mencuci baju, ngepel, itu kan kewajiban suami ya, bukan kewajiban istri. Tapi luar biasanya di Indonesia itu merasa perempuan itu kewajibannya apa ya. Makanya kalau istri itu tidak mau cuci piring, cuci baju, nggak mau lagi nyapu-nyapu, itu suami wajib mengadakan pembantu ya, untuk membantu tugas dirinya, bukan tugas istri. Tapi kalau dibagi sama si bapak-bapak apa Pak ya? Suami dan istri itu wajib mengikuti perintah suami. Kata suami nyuci, jadi wajib nyuci yang Pak ya? Kata suami. Nah ini istri Pak ya. Kalau harta bawaan istri kan tadi disebut benda kaya ya. Benda kaya itu harta bawaan istri sebelum menikah. Kalau bawaan suami sebelum menikah disebut raja kaya. Kalau hasil kedua-duanya setelah menikah disebut wonogiri atau campur kaya. Nah yang dibagi menurut Farouk itu cuma raja kaya dan banda kaya juga wonogiri simain. Misalkan si suami katakanlah namanya Jae nikah dengan seorang perempuan bernama Hindun. Jae sebelum nikah bawa uang 50 juta, Hindun sebelum nikah pun bawa uang 50 juta. Berarti itu yang 50 punya suami disebut raja kaya, yang 50 punya istri disebut banda kaya. Kemudian setelah puluhan tahun menikah, meninggal si suaminya si Jae, menghasilkan selama pernikahan itu sebanyak 100 juta. Nah yang 100 juta ini disebut harta apa? Harta wonogiri. Yang meninggalnya si Jae. Berarti yang meninggalnya si Jae, maka yang diwariskan berarti raja kayanya apa ya? Raja kaya itu pun jangan dulu dibagi menurut waris dulu, dibagi dulu wonogirinya apa ya? Kalau wonogiri itu tidak ada hukum waris pada sana. Boleh dibagi 2 50-50, boleh sebagian lebih besar, boleh sebagian lebih kecil. Cuma biasanya rata-rata dibagi 2 apa ya? Misalkan si Jae tadi hartanya hasil berdua usaha dapat 100 juta, meninggallah Jae, maka dibagi 2 apa ya? 50 untuk si Hindun, istrinya 50 untuk Jae. Berarti itu yang 50 wonogiri milik Jae. Tadi sebelum nikah Jae bawa berapa juta Pak? 50. Berarti totalnya berapa? 100 juta. Nah yang diwariskan itu 100 jutanya Pak ya? Yaitu raja kaya dan hasil wonogiri sama istri. Yang 50 jutanya istri itu aman Pak ya? Tidak terganggu. Kemudian dari warisan tadi dari raja kaya dan dari sebagian wonogiri istri dapat lagi kan 1/8. Jadi artinya tidak kecil Pak ya, tidak kecil. Istri itu dapatnya lumayan Pak ya, cukup besar. Tapi kalau suami Pak yang ditinggalkan istri itu dapatnya berapa Pak suami? Setengah Pak ya, setengah kalau tidak ada mayit. Kalau istrinya tidak meninggalkan keturunan, maka suami dapatnya nisfun, setengah. Kan itu hukum sudah seadil-adilnya Pak ya, sudah paling adil. Kalau kita misalkan nikah itu hanya yang penting sah menurut syariat Islam, tanpa biaya pun kan sebetulnya bisa Pak ya, sah. Paling walimah dengan apa Pak? Dengan memotong kambing lah Pak ya. Kata Nabi kan aulim walau bisyatin. Adakan walimah walaupun dengan menyembelih hanya 1 ekor kambing. Artinya 0 rupiah pun perempuan itu bisa nikah Pak ya. Yang membiayainya tentu suami. Kalau seseorang itu mati meninggalkan ahli waris, 1 orang laki-laki, 1 orang anak perempuan. Kalau laki-laki 2 bagian, perempuan setengah, 1 bagian.
Karena nanti itu anaknya misalkan dua-duanya masih belum menikah Pak ya. Yang perempuan nanti kan dapat serah kayak dibiayain nafkahi sama suaminya. Kalau laki-laki mah dapat dari warisannya pasti kayak habis buat urusan dia menikah, urusan menafkahi. Nah, jadi perempuan mah akan awet bahkan bertambah Pak ya. Kalau laki-laki mah sudah pasti secara umum pasti berkurang banyak. Karena tanggung jawab beban nafkah adalah kewajiban suami. Jadi hukum itu adalah hukum yang seadil-adilnya. Nah ini termasuk syariat Islam itu adalah bab warisan kayak kalau tidak menggunakan warisan maka itu sama saja menentang kayak Allah dalam ayatul mawaris di akhirnya mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang menghukumi tidak dengan hukum Allah maka dialah orang-orang yang menentang. Menentang itu kalau bahasa Arabnya apa? Rada ini kafir, berarti kafir. Nah, jadi solusinya tadi ya bagilah terlebih dahulu menurut hitungan waris. Kalau ahli waris itu sudah merelakan dan mengetahui kadar haknya masing-masing, maka silakan kalau mau dibagi rata. Kalau tadi dibagikan saat masih hidup berarti itu namanya hibah Pak ya. Dibagikan saat masih hidup langsung diterima oleh si anak-anak. Cuma ketentuannya kalau hibah itu wajib sama rata kayak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, nggak boleh dibeda-bedakan. Nabi bersabda, sawu baina auladikum bisawiyah. Samakan di antara anak-anak kalian tentang hal pemberian kayak jangan dibeda-bedakan. Kalau misalkan saya mah beda ya, kakak saya dapatnya gede, adik saya mah dapatnya gede, saya doang. Si bapak masih nggak adil. Kita nggak boleh suudon dulu Pak ya, nggak boleh suudon sama orang tua Pak ya. Bisa jadi sekalipun meninggal dunia orang tua, kita merasa bagian kita kecil dibanding bagian saudara kita harus nonton aja Pak ya. Siapa tahu orang tua kita itu memang berniat untuk mensamakan, cuma keburu udah nggak ada, kayak belum terwujud cita-citanya. Kita harus nonton aja kalau sudah sama orang tua, penuh ampun baralun banyak di kawalan dunia sinarang akhirat. Jadi kalau dihibahkan itu harus sama rata ketentuannya. Kalau misalkan pemberiannya itu diterimakan nanti setelah meninggal, harta bapak wayahna misalkan gitu, jangan jangan dijual, silakan dibagi setelah bapak nggak ada. Nah itu mah namanya wasiat kayak wasiat ya. Kalau wasiat itu ditangguhkan keberalihan pemilikannya terhadap kematian yang mewariskan. Lalu kemudian apa saja sebab-sebab seseorang mendapatkan hak waris? Di sini dikatakan asbabul mirathil wara salasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab. Sebab-sebab seseorang itu bisa mendapatkan hak waris tak kurang tak lebih sebabnya cuma ada 3. Yang pertama nikah. Tentu nikahnya nikah yang sah kayak kalau nikahnya ternyata fasid, misalkan ternyata walinya itu bukan wali akrab, misalkan kayak wali abad, misalkan padahal wali akrabnya ada. Ternyata walinya wali hakim, padahal wali abadnya wali akrabnya masih ada, itu baik. Itu kan bisa fasid Pak pernikahannya. Sebelum dinikahin jadi dengan nikah baru ternyata keburu meninggal, maka itu akdul zaujiyahnya tidak sah. Manakala akad pernikahannya tidak sah, maka haknya warisnya pun akan menjadi tidak sah. Jadi nikah yang pertama yang merupakan sebab seseorang mendapatkan waris. Zaid dan Hindu itu orang lain, bukan saudara. Karena Zaid menikahi Hindu, ketika salah satunya meninggal dunia, maka bisa saling mewarisi dengan sebab pernikahan. Yang kedua, wanasabun dengan sebab nasab. Nasab itu kan ada ke atas, ada ke bawah, ada ke samping baik. Kalau istilah Qaul itu ke atas disebut usul baik, kalau ke bawah furu.
Usul itu bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, kayak kalau guru itu anak, cucu, cicit. Kalau ke pinggir namanya ukhuwah, kayak saudara. Kalau ke atas tadi ubuwah, kebapaan. Kalau ke bawah bunuwah, anak turun. Sekalipun jauh dulunya kayak. Kalau ke pinggir namanya ukhuwah. Pinggir itu saudara, saudari, anak saudari atau paman, saudara ayah, saudara ibu, saudari ayah, saudari ibu. Cuma yang tak pernah akan terhijab, tidak pernah akan terhijab nukson, tidak akan terhalangi itu ayah, ibu, istri, suami, anak. Kayak kalau cucu terhalang sama anak, kecuali kalau cucunya perempuan, anaknya perempuan cuma satu-satunya. Jadi cucu perempuan satu bareng dengan anak perempuan, itu namanya asobah maluwir, kayak bisa terbawa dengan sebab adanya anak perempuan. Kalau yang lain kakek terhalang kalau ada ayah, kayak cucu terhalang kalau ada anak. Ya, itu nasab, dengan sebab nasab keturunan maka seseorang itu akan mendapatkan hak. Misalkan kita punya budak, budak kita merdekakan, setelah dimerdekakan dia bisnisnya maju, jadi miliarder. Itu si budak tadi tidak punya keturunan, tak punya ahli waris, maka kita yang memerdekakan termasuk ahli warisnya. Dengan sebab walah dari kaya, karena perbudakan sudah tidak ada sekarang. Kemudian mawadimul irsi. Jadi setiap orang yang tersifati dengan satu sebab tadi, nikah, wala dan nasab, maka menjadi ahli waris, kaya berhak mendapatkan waris. Kemudian walaupun tersifati dengan sifat yang tiga tadi atau salah satunya, tapi ada yang menghalangi hak waris, maka ahli waris gugur bakal mendapatkan hak warisnya. Yang menghalangi atau istilahnya mawadimul irsi, seseorang dari mendapatkan waris itu tak kurang lebih sama jumlahnya ada tiga, kayak. Kalau terjadi satu di antara tiga ini, apalagi ketiga-tiganya, sekalipun kita anaknya dari si bapak, maka kita tidak akan mendapatkan hak warisan dari bapak, karena ada yang menghalangi, yaitu mawadimul irsi, jumlahnya ada tiga. Yang pertama rikun, abid, Pak, abid itu budak, kayak budak punya ini jadi budak punya ayah. Karena kita budak, maka harta itu tidak bisa diwariskan, karena rikun itu hamba seharian, itu termasuk salah satu kategori mawadimul irsi. Karena tidak ada perbudakan, Pak, sudah dihapuskan sekarang di Indonesia, di seluruh dunia, Pak, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada, Pak, ya. Masih ada ya perbudakan. Bahkan mohon maaf, ya, kalau memang ada pekerjaan, saya sempat dengar dulu katanya, Pak, ya, TKW misalkan di Mekah itu, Pak, misalkan ya, itu kok pulang jadi punya anak, jadi diagamanya sama orang Arab, katanya aman, jadi Pak, aman. Padahal kan di dunia sudah dihapus perbudakan, Pak. Ada sebagian yang masih menganggap perbudakan itu belum terhapuskan. Yang kedua, penghalang waris itu adalah qatslun, membunuh sabda Nabi. Itulah yarisul qatilu, ya, min firqatil maqtulis sayan. Seorang pembunuh tidak sedikit pun mendapatkan warisan dari yang terbunuhnya. Nah, di sini membunuhnya baik secara amdan, sengaja, atau khotoan, kesalahan. Kalau sengaja, membunuh sengaja, jelas, Pak, ya. Membunuh sengaja itu ditembak, misalkan dibacok atau dikampak kepalanya, bukan sengaja. Kalau kesalahan, kita misalkan mau nembak burung, Pak, ya, ayo dengar doa, baik ya. Dikira, kena bapak kita, bapak meninggal ditembak, itu khotob, Pak, ya. Nah, walaupun kesalahan, tetap itu anak jadi nggak bisa dapat warisan. Gitu. Bahkan di sini dikatakan hakama bi qaslihi, kita jadi hakim, Pak, sekolah di perguruan tinggi tentang hukum,
Alhamdulillah diangkat jadi hakim agung misalkan. Kebetulan yang terpidana itu bapak kita, Pak. Bapak itu misalkan saudara Jahit bapaknya. Lebih dari 2 alat bukti membuktikan bahwa bapak bersalah putusan hakim sesuai dengan perundang-undangan, kayak bapak dijatuhi hukuman mati misalkan. Itu hakim menghukum mati si terdakwa, si terpidana, padahal terpidana itu adalah ayahnya. Gara-gara putusan hakim tadi, si anaknya, bapaknya jadi eksekusi mati. Itu pun sama, Pak. Ibunya anaknya si hakim itu mau menang warisan. Atau syahidah alaihi bima yujibul qasla. Misalkan si bapaknya terbukti membunuh atau terbukti bahwa sabu-sabu 8 ton misalkan banyak, dihukum mati, ayah saksinya misalkan ada saksinya. Saudara, ini saya bawa saksi, kata jaksa penuntut umum. Kebetulan pas dia dekat saksinya anaknya. Betul katanya ini si bapak bawa narkoba misalkan, bahkan ada CCTV dan lain sebagainya. Karena persaksian anaknya, bapaknya jadi dihukum mati. Itu pun sama, anaknya jadi nggak dapat waris. Kemana pacaran supaya menang waris? Kan dilematis ya. Ditanya atau bohong di bawah dulu banyak. Gitu. Kalau ditanya, jadi bapaknya jadi meninggal. Bukan saya mungkin karena warisan misalkan Pak ya. Di situ bisa disiasati dengan wasiat, sebelum dieksekusi waktu wasiat atau perintah wasiatnya. Itu katanya kan dia mengatakan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Dalam mazhab Syafi'i yang tidak diperbolehkan itu kalau wasiatnya melebihi 1/3 harta peninggalan. Kalau melebihi, mazhab Syafi'i mengatakan tetap yang jadi itu 1/3-nya, yang dibatalkan yang lebih dari 1/3-nya. Jadi yang kedua yang menghalangi seseorang dari mendapatkan waris adalah qatslun, yaitu membunuh. Yang terakhir, yang ketiga yang menghalangi ahli waris dari mendapatkan hak warisnya yaitu ikhtilafud dini, berbeda agama. Yaitu anak kita misalkan non muslim, kayak kita Islam, kita meninggal maka sedikit anak kita tidak mendapatkan warisan. Karena kata Nabi, la yarisul muslimul kafiro wala yarisul kafirul musliman. Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, orang kafir pun tidak bisa mewarisi dari orang muslim. Nah di sini yang dianggap kafir artinya seluruh agama selain Islam. Kalau misalkan si Jahit agamanya Nasrani, Jahit punya anak namanya Umar agamanya Yahudi, itu mah masing-masing bisa saling mewarisi Pak ya. Karena dua-duanya kafir Pak. Dua-duanya kafir. Itu Yahudi Nasrani yang sekarang Pak ya. Kalau Yahudi kan agama Samawi. Nah itu apa? Kalau masing-masing mewaris yang mewariskan dan ahli waris itu kedua-duanya kafir, kendati pun beda agama, misalkan Majusi sama Konghucu Pak ya, itu mah bisa saling mewarisi. Karena di sini dikatakan li'annal kufra kulluhu millatun wahidatun fil irsi. Karena kekafiran yakni selain agama Islam seluruhnya itu dianggap satu agama. Jadi kalau yang mewarisi dan yang diwarisi itu ikhtilafun dini, berbeda agama, maka masing-masing tidak bisa saling mewarisi. Caranya gimana Pak? Orang tua kita kan misalkan sudah tua renta, kita meninggal Islam, orang tua kita misalkan masuk agama Muslim, masuk agama Nasrani, berarti beda agama Pak ya? Bisa dengan cara wasiat tadi, dengan jalan wasiat atau dihilangkan, bisa banyak jalan, banyak menuju rumah perpindahan harta itu banyak. Cuma kalau sampai meninggal tidak sempat wasiat itu, kemudian beda agama, maka sedikit pun itu ahli waris. Kalau berbeda agama dari yang mewarisinya itu terhalang dari mendapatkan warisan. Nah termasuk yang suka pakai ini Pak, tahlilan, masih banyak itu Pak, juga masih banyak sih Pak, ada sebagian dari keluarga, apalagi belum lama Pak ada yang nanya sama saya, jadi itu saudarinya meninggal dunia Pak,
ibu-ibu tapi belum pernah menikah, belum punya anak, menikah aja belum banyak, belum punya anak, dia meninggal, adalah harta kekayaan yang ditinggalkannya. Katanya saya bagi-bagi aja. Dan saudara-saudara kalau udah pada kaya itu, kalau udah pada kaya itu dipakai apa emang buat? Dipakai tahlilan 7 hari, 40 hari, buat haul. Padahal kan biaya haul biaya tahlilan itu kan tidak boleh dari harta waris, itu waris dari anak. Harta waris itu buat ngurus jenazah kayak buat kain kafan, banyak perlu kifayahnya. Kan kalau tahlilan tidak perlu kifayah kayak cuma sunat ya, mendoakan. Kemudian harta waris itu jangan dibagi dulu, satu selesaikan dulu kedudukan mayit, baik kedua biaya mengurus jenazah, ketiga wasiatnya itu sudah selesai baru dibagi menurut mewaris. Kalau ternyata habis sama wasiat misalkan habis sama mengurus jenazah karena mayitnya miskin, berarti tidak ada yang diwariskan ya, sudah habis. Nah itu nanti dipakai untuk menggunakan tahlilan. Nah itu tidak boleh Pak ya. Orang anak-anak itu tidak boleh menentukan Pak ya, menentukan ini udah dibaginya kontrakan ini buat orang tua kita misalkan. Itu kecuali Pak ya, kecuali karena kalau dengan musyawarah kan selesai Pak ya, masing-masing mengetahui di kontrakan itu ada haknya. Saya misalkan dari seperempat hak saya di kontrakan itu saya hibahkan buat kepentingan tahunan haul ibu saya, maka berarti sudah dibebaskan Pak ya, sudah dibebaskan. Nah ini tadi yang bertanya tadi ternyata Pak kakaknya, adiknya itu tidak diberi sedikit pun itu Pak, semuanya habis dipakai buat tahlilan, habis karya dia gitu. Padahal diinfokan dulu Pak terlebih dahulu Pak. Setelah diinfokan baru mau dikembalikan menjadi sodako Pak, daripada kita makan hak orang lain Pak ya, walaupun itu saudara kita. Termasuk para buat panci Pak ya, teko itu kan perlu diwaris Pak. Panci, kadang-kadang kan yang orang tua kita meninggal, anak yang pertama ngambil panci Pak ya, ngambil teko, ada itu panci harus dibagi Pak. Anak yang empat atau empat bagi empat. Panci-panci tadi mau diributkan banyak-banyak. Ya maksudnya kan dengan bahasa Pak ya, dengan bahasa istihlal kita halal kita gitu. Kalau nggak ada bahasa sama sekali namanya nyolong waris Pak ya, walaupun sedikit itu ada hak orang lain. Kecuali kalau kita maklumi kerelaannya Pak ya, kerelaannya kita maklumi. Ada beda mengatakan idza ulima biduhu bahwa halalun. Ketika diketahui kerelaannya maka hukumnya halal. Iya Pak, akibatnya sudah dipakai dalil pesantren apa? Dari kiai mah katanya ridho puluh insyaallah. Makanya buah-buahan kiai guru banyak sama ikan-ikan peliharaannya habis sama santri Pak. Karena santri itu punya dalil bulu marido. Makanya ketika keluar pesantren minta istilah dulu sama gurunya. Ada makanan yang termakan, minuman yang terminum, takut menghalangi dari kemanfaatan kebarukan ilmu, maka seorang murid sebelum mungkin Pak ya, itu minta kehalalan terhadap gurunya. Nah jadi sebab menerima waris itu ada 3, 1 nikah, 2 nasab, 3 wala, perbudakan, memerdekakan budak. Kemudian mawani wal irsi yang menghalangi ahli waris dari mendapatkan hak warisnya ada 3. 1 rikun kehambasan, 2 membunuh, 3 ikhtilafud din berbeda agama. Lewat 8 Pak. Anak tiri tidak termasuk ahli waris Pak. Anak tiri, anak hasil adopsi sama ya, tidak termasuk ahli waris. Anak tiri kita kan bukan dari kita Pak ya, anak bawaan. Tidak, bukan termasuk ashabul furud, juga ahli waris nasabah apalagi Pak. Tidak termasuk ahli waris. Kalau misalkan ingin tetap kita bagi dari harta itu dengan jalan wasiat aja Pak. Asal jangan melebihi 1/3 dan harus ada
izin kerelaan baqiyatul warasah, ahli waris yang lain. Harta istri diwarisinya. Misalkan istri kita meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, maka itu kan ahli waris itu terbagi dua, Pak ya, yang mendapatkan warisan itu dua, satu melalui jalan asobah, dua melalui jalan urun muqaddarah. Melalui itu ya yang dua tadi sudah ditentukan, Pak ya, siapa yang bagiannya asobah, siapa yang bagiannya urun muqaddarah. Ada yang menerima dari jalan asobah plus dari urun muqaddarah. Nah kalau contoh tadi Bapak berarti yang meninggal istrinya, Pak ya, meninggalkan suami dan anak-anak. Nah berarti dikarenakan ini si mayit yang istrinya punya keturunan, maka suaminya itu mendapatkan seperempat karena ada anak mayit. Kalau tidak ada mayit, ya jenis pun setengah bagiannya. Itu Pak. Istrinya menikah, ya kan dia punya saudara, kemudian enggak. Oh saudara istri, saudara istri. Tergantung Pak itu istrinya itu tadi kan meninggal, ya. Dia punya anak atau tidak? Kalau punya anak berarti semua warisan ke anaknya. Saudari-saudari itu dan saudara-saudara akan mendapatkan warisan dari saudaranya manakala itu tidak ada keturunan si mayit. Nah itu ibu kebagian, baik bapak kebagian. Saya punya saudara saya meninggal, Pak. Makanya saudara saya kaya miliarder. Itu saudara saya meninggal punya anak, punya istri. Nah saya sekalipun saudaranya nggak kebagian, terhijab hirman, terhijab total keseluruhan. Ya, orang tua kebagian. Orang tua hanya tadi yang tidak akan pernah terhalang, yaitu orang tua itu ayah ibu, kemudian istri atau suami dan anak. Itu dalam kondisi apapun tidak akan pernah terhalang. Kalau saudara, kakek, cucu itu bisa terhalang kalau ada yang menghijabnya. Nanti misalnya ada di bawah masing-masing, tidak atau ibu dan ayah akan berbeda bagiannya. Itu saja apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang yang sesuai atau kurang dimengerti. Itu saja bisa disampaikan. Mari kita sama membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.